Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Nah, kali ini kita akan bahas buku 100 Beggars, karya Christopher Myers, bab keempat, part kedua. Nah, di buku ini, Christopher Myers itu menjelaskan beberapa penelitian. Bab 4 ini menjelaskan tentang beberapa penelitian yang berhubungan dengan 100 Beggar. Nah, kemarin sudah kita bahas dari Motilal Oswal dan Tony. Nah, sekarang dari Martellis 10 Beggar. Jadi ini papernya berjudul Martellis 10 Beggar. Martelli ini terinspirasi oleh Phelps, Thomas W. Phelps. Jadi Phelps ini menjelaskan kalau untuk dapat uang di bursa saham, maka kita harus satu punya visi untuk melihat ke masa depan. Jadi perusahaan ini bisa jadi 100 Beggar nih. Terus punya keberanian untuk membeli dan punya kesabaran untuk terus memegang sampai 100 Beggar. Untuk versi bahasa Inggrisnya enak banget kalau didengar, yaitu vision to see them, terus courage to buy them, yang ketiga adalah passion to hold them. Dan yang dari Phelps ini, dari ketiga ini yang paling jarang itu kualitas kesabaran. Karena itu ketika kita sudah membeli saham 100 Beggar, maka harus kita pegang. Terus Martelli ini mempelajari 21.000 perusahaan dengan minimal market cap-nya itu 100 juta dolar. Ada 21.000 perusahaan, minimal market cap-nya 100 juta dolar. Nah, ternyata 18% dari 21.000 ini, tepatnya 3.795 saham, itu mencapai 10 Beggar atau 10 kali lipat dari modal. Pelajarannya apa? Satu, entry point harus murah. Entry point ini harga beli harus murah. Kalau pertumbuhannya bagus tapi kita belinya di PE 50, maka pertumbuhan bagus itu akan pain, jadi Beggar-nya jadi rendah. Terus yang kedua adalah harus small atau kecil. Jadi perusahaan kecil itu lebih mudah untuk tumbuh 10 kali daripada perusahaan yang besar. Ternyata 60% dari 3.795 saham itu berasal dari perusahaan yang market cap-nya di bawah 300 juta. Jadi semakin kecil itu semakin bisa tumbuh cepat. Terus yang ketiga adalah ada banyak waktu membelinya. Jadi ketika nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, jadi ada banyak waktu untuk bisa membeli kita. Karena perusahaan seperti ini itu pertumbuhannya kelihatan. Jadi nggak langsung tahu tiba-tiba setahun langsung naik gitu, enggak. Terus yang terakhir adalah manajemen yang bikin decision investasi keputusan investasi yang baik itu sangat penting. Contohnya AutoZone. Jadi ini perusahaan namanya AutoZone. Itu pertumbuhan labanya cuma 2-5% per tahun, tapi pertumbuhan earning per share atau laba per saham itu tumbuhnya 25% per tahun. Kenapa? Karena manajemen melakukan buyback. Ini penting sekali. Terus berikutnya penelitian dari Heiserman. Heiserman ini meliti dan papernya itu kesimpulannya adalah menariknya dari investasi di 100 Beggar, yaitu yang satu itu capital gain tertunda. Kalau capital gain tertunda berarti pajaknya juga murah. Di luar negeri, tidak seperti di Indonesia, itu ada pajak laba dari investasi saham. Terus yang kedua adalah bisa bisa transaksinya bisa lebih kurang atau lebih sedikit. Jadi lebih sedikit bertransaksi. Karena itu jadi fee transaksinya lebih kecil,
Terus bisa nggak khawatir terhadap timing. Oh, beli di ini masa ekonomi naik, tapi karena pertumbuhannya bagus maka tidak perlu khawatir nanti harganya kemahalan. Heiserman ini menemukan juga kalau kenapa kok banyak saham yang termasuk value, yang termasuk group value, termasuk masuk ke grup saham-saham value itu bisa mengalahkan saham-saham growth. Saham-saham yang murah, yang aset bersihnya atau nilai asetnya itu lebih murah daripada aset sebenarnya. Kok bisa mengalahkan saham-saham yang pertumbuhannya tinggi? Kenapa? Ternyata itu karena harga. Contoh, perusahaan A dan B sama-sama punya EPS, earning per share atau laba per saham itu $1 sama-sama. Kalau perusahaan ini tumbuh, jadi EPS-nya sama-sama jadi 20 per saham. Berarti tumbuh 20 kali lipat. Terus dua-dua perusahaan ini akan punya market cap yang sama, yaitu $500 juta. Jadi ketika di awal itu perusahaan A dan B sama-sama punya EPS $1 per saham. Terus setelah 5 tahun tumbuh jadi $20 per saham. Artinya tumbuh 20 kali lipat. Dan di akhir itu perusahaan A dan B sama-sama punya market cap itu 500 juta atau 500 per saham. Jadi kalau A dibeli di awal dengan PE 5, berarti 5 per saham atau 5 PE-nya 5, dan B dibeli dengan PE 50, maka A itu tumbuh 100 kali lipat atau 100 bagger, sedangkan B tumbuh cuma 10 bagger. Kenapa? Karena PE-nya A itu 1/10 dari PE-nya B. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bukan cuma perusahaan itu bagus, bukan cuma perusahaan itu pertumbuhannya tinggi, tapi juga lihat PE-nya. Kalau PE-nya 3 kali lipat yang sama-sama tingkat pertumbuhannya, tapi ini PE-nya 3 kali lipat, maka nanti hasil kita akan terkurangi sepertiga. Kita hanya tinggal sepertiga. Karena itu penting untuk membeli PE yang murah. Jadi intinya dari penelitian yang dilakukan Heiserman adalah beli pertumbuhan atau beli saham atau perusahaan yang pertumbuhannya bagus dengan PE yang murah atau harga yang murah. Nah, terus Heiserman ini di penelitiannya menjelaskan beberapa jebakan dari laba bersih. Karena laba bersih ini punya banyak kelemahan. Yang pertama, jadi tidak memperhitungkan net cash drain atau habisnya uang karena investasi di fixed asset. Jadi di perusahaan-perusahaan itu kita bisa membeli perusahaan sepertinya bagus, labanya tumbuh terus, tapi kasnya berkurang terus, butuh hutang terus. Nah, tidak seperti itu. Dan ini ada jebakan. Terus berikutnya adalah tidak memperhitungkan net cash drain atau habisnya uang kas karena investasi di working capital. Working capital ini berarti persediaan, piutang, dan lain-lain. Nah, banyak perusahaan di Indonesia itu menggunakan ini untuk menipu investor. Contoh Aisyah zaman dulu itu menggunakan cara ini untuk menipu investor sehingga labanya tetap besar dan tumbuh terus kelihatannya. Terus yang ketiga adalah
adanya inisiatif-inisiatif yang meningkatkan pertumbuhan intangible. Contohnya research and development. Kalau kita melihat ke laporan keuangannya Amazon, maka di Amazon itu ada sesuatu yang keren, yaitu apa? R&D-nya besar sekali. Bahkan sekitar 8-9% dari penjualan. Nah, R&D ini, research and development ini itu tidak tampak mengurangi laba, tapi sebenarnya itu menumbuhkan perusahaan. Terus berikutnya adalah stockholder equity. Jadi ekuitas yang di perusahaan itu biaya bunganya 0 atau cost value-nya 0. Jadi ini adalah equity, ini adalah shareholder opportunity cost. Karena opportunity cost berarti ROE antara perusahaan yang menggunakan modal dari ekuitas dan perusahaan yang menggunakan modal dari hutang itu berbeda. Karena 4 hal tadi, maka kita itu harus menggunakan security analysis. Contoh bisa pakai security analysisnya Benjamin Graham atau financial Senagigannya, buku financial Senagigan, atau quality of earning untuk melihat hal-hal seperti ini. Biar tidak terkena jebakan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan akuntansi untuk mengelabui investor. Seperti itu buku 100 Bagger bab keempat, part kedua. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.